hari ini saya berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Biarpun saudara ada di rumah, saya di gereja, tapi hati kita tetap terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja boleh tutup, tapi hati saudara saya terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum saya mulai firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kembali Bapa di hadirat-Mu untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu dan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Tuntun terus kehidupan kami ya Bapa, supaya kami mengerti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai menerjemahkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini tema yang akan saya bahas adalah kesombongan adalah dosa yang paling berbahaya. Kenapa disebut paling berbahaya? Sombong tidak butuh modal, sombong tidak butuh tempat, sombong tidak butuh waktu. Sebab itu setan paling mudah buat orang menjadi sombong. Betul kan? Paling gampang. Kenapa saya bilang sombong tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh modal? Saya kasih ilustrasi. Seorang perokok, seorang pecandu rokok, mungkin kalau seorang pecandu narkoba lah, apakah berani dia merokok di dalam gereja? Nggak mungkin, saya bilang nggak mungkin. Tapi kalau sombong, wah jangan ditanya. Mungkin dia bisa sombong di gereja atau di kampus tapi lebih-lebih jangan ditanya. Saudara yang kasih Tuhan, makanya saya bilang sombong tidak perlu waktu, tidak perlu tempat, tidak perlu modal. Kadang-kadang saudara yang kasih Tuhan, orang sombong ini rohani banget. Rohani banget. Kesombongan adalah dosa yang tidak disadari banyak orang, bahwa dia sadar atau tidak sadar bahwa dia itu sombong. Karena ini saya tidak bicara soal hamba Tuhannya. Hamba Tuhan mungkin bukan hamba Tuhan di sini, hamba Tuhan yang di sono. Mungkin mereka tidak merasa bahwa dirinya sombong. Saudara hati-hati. Pagi ini saya bicara yang tidak disukai banyak orang adalah kesombongan. Kenapa? Sebab kesombongan adalah yang paling dibenci oleh Allah. Asal kita mau merendahkan diri di depan Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan berjalan dengan tenang, saudara akan berjalan dengan penuh sukacita, masa depan saudara cemerlang. Mari kita buka dalam Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu supaya dialah yang terbesar. Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat 46 ini, di antara murid-murid Tuhan Yesus ada masalah, ada persoalan. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Pertengkaran bukan milik orang-orang kafir. Pertengkaran ini bukan milik orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pertengkaran ini terjadi pada anak Tuhan, murid Tuhan Yesus lagi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sombong bukan masalah orang kafir. Sombong bukan masalah orang yang tidak percaya Tuhan.
Sombong bukan masalah orang yang tidak mengenal Yesus. Di sini sombong orang anak-anak Tuhan lagi. Waduh, ini luar biasa dibilang. Jangan bilang bahwa orang yang baru bertobat sombongnya minta ampun. Biasanya begitu ya. Kalau orang yang baru bertobat rohani banget. Saya sering dapat WA dari orang yang bertobat selalu ayat firman Tuhan. Selalu tiap hari ayat firman Tuhan. Saya bilang bagus. Yang penting laksanakan. Yang penting kerjakan. Jangan WA aja tapi nggak ada, cuma ngomong doang buat apa? Saya juga bisa. Yang penting jalankan itu firman Tuhan. Bukan hanya menasihati orang biasa begitu. Orang yang baru bertobat, dia pasti rohani banget. Rohani banget. Bapak Ibu yang Tuhan, dosa yang paling berbahaya di dalam orang percaya adalah kesombongan. Maka itu, saudara-saudara kasih Tuhan, saya lihat lagi dalam Alkitab, suami punya istri 5, orang dunia bilang lumrah, udah biasa. Tapi ini saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus jumpa dengan seorang wanita Samaria, apakah Yesus marah? Apakah Yesus bertolak pinggang? Apakah Yesus bilang kamu jahat? Apakah Yesus bilang kamu pelacur? Apakah Yesus bilang genit kamu? Enggak. Yesus hanya bilang panggil suamimu dengan halus. Waduh, luar biasa. Dengan halus. Lalu wanita itu bilang, Yesus hanya bilang panggil suamimu. Lalu wanita bilang, Guru, aku tidak punya suami. Yang di rumah bukan suamiku. Saudara yang kasih Tuhan, bagi saya ini sesuatu yang waduh luar biasa. Tuhan Yesus tahu orang Samaria ini punya suami 5. Tahu. Apa dia marah? Enggak. Padahal Tuhan Yesus, apa dia marah? Enggak. Apa dia sombong? Enggak. Jadi kasih ke Tuhan. Tepat Yesus bilang, tepat katamu sebab kau sudah punya 5 suami, tetapi yang di rumah bukan suamimu. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus saja tidak sombong. Kenapa kita mesti sombong? Mungkin saudara merasa saya ini anak Tuhan, jadi mungkin bilang saya merasa bangga di dalam Tuhan. Bangga boleh, sombong enggak ya? Bangga boleh, saya bangga di dalam Tuhan boleh ya. Saya suka bingung. Akhir-akhir ini banyak yang tidak merasa bahwa Tuhan tidak tolong saya. Padahal saya anak Tuhan, saya doa tiap hari. Kenapa saya bilang? Saya naik motor, stopan lampu tahu, sampai merah, saya labrak. Saya buru-buru mau ke gereja, ketabraklah. Apa yang terjadi? Dia menanyakan Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak lindungi saya? Saya jawab, kenapa kamu ngelabrak aturan pemerintah? Kan sudah bilang bahwa pemerintah itu wakil dari Allah yang di dunia ini. Kita percaya Tuhan, kita juga mesti ikut aturan-aturan yang ada. Jangan seenaknya, jangan merasa dia kalau kita ini rohani banget, sombongnya luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, tolong jangan begitu. Saya percaya Tuhan juga lihat apa yang saudara katakan, apa yang saudara kerjakan. Mungkin Tuhan senang kalau kita rendah diri di hadapan Tuhan. Kita mau baca Alkitab, kita mau melaksanakan firman Tuhan. Wah, masa depan Anda cemerlang. Pasti. Jangan khawatir, masa depan cemerlang. Terima kasih Tuhan berkati. Jadi Bapak Yesus Tuhan, saya tidak panjang lebar lagi.
Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kesombongan ini. Kita akan tutup renungan ini, kita akan doa supaya apa yang saudara yang di rumah mungkin sedang mendengarkan, mungkin merasa ada ketakutan, saudara jangan khawatir, saudara percaya aja Tuhan akan membela, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menuntun saudara. Apalagi saudara percaya sama Tuhan dan juga semua saudara mesti tahu aturan. Kita akan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami tahu bahwa dalam diri kami itu masih ada kesombongan yang luar biasa. Tuhan pangkas, Tuhan hapus, Tuhan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin dan lindungi kami Bapa. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan inginkan dari kami, apapun yang Tuhan haruskan kami lakukan, Tuhan jamah kami. Berkati kami, lindungi kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala wabah ini Tuhan. Semuanya ini hanya diberikan nama Tuhan. Kalau begitu Bapak Dirul, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu. Sebentar kami akan berpisah Bapak. Antar kami ke rumah juga, kami ke rumah dengan tidak kurang ampun. Kalau demikian Bapak Yesus Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh yang kudus, serta damai sejahtera menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kita yang percaya sama-sama katakan amin.